Hai Sobat Kabar Murni, banyak banget yang nanya. Tahun 2026 nanti, emas itu masih layak dibeli atau kita justru udah terlambat? Pertanyaan bagus. Yuk kita bahas bareng-bareng secara singkat, padat, dan tentunya logis. Mari kita lihat dulu kondisi global. Tahun 2026 itu diprediksi masih akan penuh dengan ketidakpastian. Sobat, ada potensi suku bunga global akan mulai turun. Situasi geopolitik di berbagai belahan dunia juga belum sepenuhnya stabil, dan yang paling menarik, bank sentral di banyak negara terlihat masih terus menambah cadangan emas mereka. Ini sinyal penting. Loh, mereka seolah-olah sedang bersiap-siap menghadapi sesuatu. Nah, dari sini kita bisa tarik setidaknya ada 3 alasan utama kenapa emas masih sangat menarik di tahun ke-2026. Alasan pertama, emas adalah pelindung nilai atau yang sering kita sebut sebagai safe haven. Jadi, saat kondisi ekonomi global lagi nggak menentu, banyak investor lari ke emas karena harganya cenderung lebih stabil, bahkan bisa naik. Ibaratnya, emas ini jadi benteng pertahanan portofolio kita. Alasan kedua, nilai emas itu tahan terhadap inflasi. Coba bayangkan, nilai uang kertas bisa terus tergerus karena kenaikan harga barang. Tapi emas justru bisa menjaga daya beli kita dalam jangka panjang. Uang 100.000 hari ini mungkin nilainya beda dengan 100.000 5 tahun lagi. Tapi nilai 1 gram emas cenderung lebih terjaga kekuatannya. Dan alasan ketiga, permintaan global terhadap emas masih sangat kuat. Bukan cuma kita investor retail, tapi bank-bank sentral dan para investor besar juga terus melakukan pembelian. Ini artinya, ada permintaan yang solid yang menopang harga emas di pasar dunia. Tapi, Sobat Kabar Murni harus ingat, investasi emas itu bukan tanpa risiko. Sama seperti investasi lainnya, harganya bisa naik dan turun dalam jangka pendek. Jadi, kalau kamu berharap beli hari ini dan minggu depan langsung untung besar, mungkin emas bukan pilihan yang tepat. Emas juga tidak memberikan bunga atau dividen seperti saham atau deposito. Jadi, keuntungannya murni dari kenaikan harga jualnya saja. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, investasi emas di 2026 atau tidak? Jawabannya sebenarnya sangat tergantung pada tujuan keuangan kamu. Jawabannya ya, kalau tujuan kamu adalah untuk tabungan jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun atau biaya pendidikan anak belasan tahun lagi. Ya juga, kalau tujuanmu adalah untuk menjaga nilai uang dari gerusan inflasi. Dan ya, kalau kamu ingin melakukan diversifikasi aset, artinya tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebaliknya, jawabannya tidak, kalau kamu mengharapkan keuntungan cepat dalam waktu singkat. Tidak juga kalau kamu belum siap mental menghadapi fluktuasi harga emas yang bisa naik turun. Dan yang paling penting, tidak kalau kamu mau menaruh seluruh dana investasimu hanya di emas. Ingat, diversifikasi itu kuncinya. Jadi, kesimpulannya gimana? Sobat Kabar Murni, di tahun 2026, investasi emas masih sangat layak untuk dipertimbangkan. Asalkan kita tahu tujuannya. Emas itu bukan alat untuk jadi kaya mendadak, tapi lebih sebagai jangkar pengaman untuk kekayaan kita dalam jangka panjang. Nah, itu tadi pandangan dari Kabar Murni. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Emas di 2026 masih menarik atau harganya sudah kemahalan? Coba deh, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe akun kami ya. Dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar kabar-kabar Murni. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa Sobat Murni.